Definisi sombong dalam hidup keseharian. Saya susah nih, saya kumpul dengan teman-teman nih, main gaplek sama-sama misalnya, atau main kartu sama-sama. Setelah saya kaya, saya sukses. Dia bilang kan, ayo, Dr. Richard main kartu bareng saya. Ngapain saya bilang, kalian masih miskin. Nah, itu sudah sombong. Itu sombong. Karena sudah nganggap remeh kan. Sudah nganggap remeh orang. Jadi nggak perlu. Misalnya contoh, karena dokter sekarang sudah sukses, waktunya sudah nggak ada lagi main gaplek gitu kan. Iya. Ngapain buang-buang waktu? Ayo dok main gaplek yuk. Aduh saya sekarang sudah coba lebih fokus kepada bisnis. Terus kita berbagi pada mereka. Kayaknya kalau bisnis itu gini loh manfaatnya gini. Jadi saya lebih banyak fokus itu sorry ya. Nah terus kita pergi. Itu kan bisa saja. Kan bisa saja begitu. Tidak harus memang kalau dokter langsung tadi kayaknya kalian bukan level saya. Itu udah ngeremehkan orang gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang bilang kita sombong, padahal kita nggak sombong atau menjaga lingkup kita bagaimana Mas? Ya tidak ada masalah. Itu penilaian orang. Kalau kita mau ngikutin semua penilaian orang itu susah. Kita nggak bisa hidup gitu kan. Karena tidak ada yang benar. Kita kalau terlalu rapi dibilangin berlebihan. Kita kalau berantakan dibilangin jorok. Gitu. Ya, kita kalau terlalu pintar, wah ini sombong. Kalau bodoh, ini bodoh sekali. Memang itu sulit sekali. Tapi ada nggak yang ngomongin Pak Ustadz misalnya, kalau dengan Pak Ustadz ya, saya diskusi aja. Misalnya ada orang kecil banget, nggak susah, nggak mampu misalnya, undang Pak Ustadz nih bahkan kayak gitu punya ya. Pak Ustadz mendahulukan pasti kan yang lebih besar. Saya nggak ngomong yang ada duit ya, karena ini konsepnya bukan di duit ya. Tapi pengennya kan pasti pengen didengar lebih banyak orang. Biasa sih yang selalu saya berteman dengan Ustadz seperti itu ya. Pengennya yang gede. Sehingga yang kecil ini pengen banget undang Pak Ustadz kayak gitu punya. Terus Pak Ustadz berkeberatan gitu. Terus dalam pikiran dia kan pasti, sombong banget Pak Ustadz ini. Nah, kenapa harus keberatan? Kalau saya tidak seperti itu. Bagi saya di kantor itu SOP-nya siapa yang undang duluan. Kalau ada yang undang duluan, kemudian memang saya sudah mengiyakan kena lowongnya waktu, saya akan datang. Baik itu ada bayaran, tidak ada bayaran, baik itu yang hadir penuh atau sedikit, bagi saya sudah komitmen. Kalau pilih-pilih itu masuk sombong nggak Mas? Ya tergantung apa pertimbangan dia, gitu kan. Sebab gini, di alam dakwah juga ini, kalau misalnya kami dikasih pilihan nih, yang undang pengajian A sama pengajian B. Pengajian A ini jumlah jemaahnya 300 orang. Pengajian A jumlahnya 100 orang. Bersamaan undangannya masuk ke kantor misalnya, atau ke kami misalnya. Nah sekarang, wajar saja muncul pemikiran, ini lebih banyak jemaahnya, ini aja saya dahulukan. Karena bersamaan, bukan masalah ini lebih dulu gitu ya. Itu normal-normal saja. Karena orang pikir lebih banyak pahalanya. Atau bisa saja, saya berapa kali diundang tablik akbar di luar kota. Dulu, waktu awal-awal mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Kalau diundang itu, seringkali saya berikan kebebasan kepada para panitia. Silakan, mau atur. Jadi mereka tuh ngatur, di kota ini 1. Habis itu kita pergi lagi 2 jam ke luar kotanya, naik mobil sampai ke gunung 2 jam. Nanti di sana lagi 3 jam. Habis waktu di jalan. Akhirnya saya bilang sama teman-teman di kantor, udah, sekarang kalau ada yang undang kita minta diadakan di kota terbesar di wilayah itu. Misal Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Nah udah, di kota Makassar aja. Nanti kita sebarin flyer, seluruh Sulawesi bisa datang. Dan betul terbukti. Kita cari masjid terbesar, masjid jami yang besar bisa nampung 30-40 ribu orang. Udah, mereka tinggal datang. Nah, itu sesuatu yang positif saja. Bukan efektif dan efisien, Yes. bukan kesombongan Ya, betul. dari dalam hati. Betul. Oke.